pada awal tahun 2006 saya masuk ke bisnis asuransi. Jadi kalau saya kurang lebih di bisnis asuransi ini sudah kurang lebih hampir 14 tahun. Jadi 2006 masuk sebagai agent asuransi. Waktu itu saya di bisnisnya di channel telemarketing, yaitu yang berjualannya melalui telepon, duduk di dalam call center dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Itu saya lakukan setiap hari, bukan Senin sampai Jumat, tapi Senin sampai Sabtu, hanya hari Sabtu sampai jam 2 siang. Jadi itu rutinitas yang dilakukan oleh agen telemarketing. Gitu. Nah, masuk ke dunia asuransi saya pun sama teman-teman yang mungkin di sini ada juga yang sebelumnya bukan di background asuransi, saya juga sebelumnya bekerja seperti biasa di belakang meja gitu sebagai sekretaris, akuntan, di situ belum pernah di bidang marketing, apalagi di asuransi. Namun saya melihat ada teman saya yang sudah berterjun di asuransi. Pada saat itu kita posisinya masih single, tapi mereka sudah mendapatkan income yang sangat cukup lumayan besar, dan yang paling saya waktu itu menariknya adalah bisa mereka pergi ke luar negeri dengan res-res katanya dari asuransi dan itu gratis. Itu sih yang memotivasi saya yang akhirnya mau di bisnis asuransi ini. Akhirnya 2 tahun berjalan saya menjadi agen asuransi. Karena saya memiliki keinginan yang kuat, memiliki ambisi untuk menjadi seorang pemenang, supaya tadi kontes-kontes itu bisa saya dapatkan, dan akhirnya saya juga alhamdulillah berprestasi. Di situ saya berpikirnya karena kalau saya mengejar kontes-kontes yang ada, pasti income saya pun akan mengikuti gitu, income saya pun pasti akan besar gitu. Jadi fokus saya untuk mengejar kontes-kontes yang ada saat itu. Akhirnya saya di asuransi lah saya bisa pergi ke luar negeri yang pastinya gratis tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, ya uang tetap kita bawa hanya untuk kita belanja saja gitu, tapi semua fasilitas dari mulai hotel, semua makan dan lain sebagainya semua sudah di cover. Gitu. Ditanggung Manulife semuanya ya berarti. Betul, ya, Mbak, ditanggung oleh pihak asuransi atau company-nya. Akhirnya saya berjalan 2 tahun menjadi agent, 2 tahun kemudian saya di-challenge oleh leader saya untuk menjadi seorang leader. Tadinya saya pun tidak berkeinginan untuk menjadi leader karena menurut saya di agent pun saya sudah enak, apa yang saya impikan bisa saya dapatkan, dan kalau leader kan saya berpikir harus memikirkan tim juga gitu, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Namun peluang itu tetap terus datang dan akhirnya saya berpikir kesempatan tidak akan datang 2 kali, ya sudah akhirnya saya terjun ke menjadi seorang leader, dan waktu itu yang ada di pemikiran saya menjadi seorang leader, saya akan menerapkan apa yang saya jalankan waktu saya menjadi seorang agent gitu, untuk agen-agen atau member yang ada di tim saya ya bisa sukses gitu. Akhirnya berjalan waktu menjadi seorang leader kurang lebih hampir 4 tahun. Ya ada promosi-promosi. Akhirnya saya sudah berada di posisi menjadi leader, sudah enak gitu. Oh, saya udah punya tim sendiri, bisa mengembangkan tim sendiri, bisa membuat, atau karena kan yang paling penting atau yang paling saat itu menjadi leader itu yang paling kesuksesan kita itu adalah ketika member di bawah kita berhasil juga atau sukses kita. Ya. Pastinya ya tidak semua lah ya yang sukses itu gitu, karena setiap orang punya itu berbeda-beda, dan sekali lagi teman-teman, kesuksesan itu kan bisa diraih bukan karena orang lain, tapi pastinya karena keinginan kita yang kuat, kerja keras kita, investasi dalam arti waktu, tenaga yang kita harus kita luangkan, dan juga komitmen pastinya itu yang paling penting, dan attitude-nya kita. Kesuksesan itu pastinya akan mengikuti. Akhirnya singkat cerita saya menjadi seorang leader di situ. Alhamdulillah berbagai penghargaan dan prestasi pun sama didapatkan juga, dari mulai the best seorang leader,
ya sama lah untuk kalau udah Ini ya trip. Mbak ya, berarti ya. Betul. Ini Ya salah trip. satu penghargaan waktu di telemarketing mungkin ya Mbak Ya Rani ya. waktu di Nah, telemarketing bisa pergi mhm. ke ya baru keliling Asia sih Yang ya tadi Mbak baru. Rani sebutkan ya, akhirnya bisa Betul. bisa mendapatkan, prestasi-prestasi dan Prestasi. kontes-kontes ke luar negeri. Nah Mbak Rani, Ya. kalau saya boleh highlight, apa sih Mbak yang mungkin hal poin-poinnya saja yang bisa Mbak Rani sampaikan, kira-kira apa sih Mbak poin-poin perbedaan yang Mbak Rani rasakan ketika Mbak Rani join di bidang telemarketing dengan Mbak Rani masuk di bisnis asuransi? Jadi apa nih Mbak poin yang paling berbeda yang Mbak rasakan saat ini? Oke. Saya di bisnis telemarketing atau di channel telemarketing kurang lebih hampir 8 tahun, yaitu rutinitas tadi yang seperti saya jelaskan di awal yang saya jalankan, akhirnya saya melihat kok ada bisnis atau channel agency gitu kan. Saya pelajari apa sih itu agency, dan saya melihat peluangnya di situ ada 2 sih waktu itu yang membuat akhirnya keputusan saya untuk, mau join atau berpindah dari telemarketing ke agency. Yang pertama dari segi waktu yang ya fleksibel, tapi fleksibel dalam tanda kutip artinya kita yang menentukan jam kerja kita sendiri, kita yang mengatur kerja jadwal kerja kita sendiri, dan ya kita yang memutuskan gitu, yang menentukan nih kita mau ngapain gitu. Jadi manajemen waktunya benar-benar kita yang menentukan. Kita pun bisa sambil mengurus keluarga, apalagi mungkin yang masih punya baby atau punya anak yang sekolah, saya bisa namanya mengantar sekolah akhirnya, bisa menjemput sekolah, bisa meeting atau rapat di sekolah yang tadinya tidak pernah saya ikutin gitu. Karena di call center ya setiap hari, Tadi ya, dari jam 8 betul, sampai jam sampai 6, jam 6 bahkan sore. Sabtu pun masih harus masuk sampai Masih jam harus 2 siang masuk. tadi ya Mbak Rani, betul ya? Betul, dan yang kedua, yang tadi yang pertama waktu, yang kedua secara kompensasi atau Kompensasi. komisi bonusnya, betul. Nah, waktu di telemarketing kita hanya mendapatkan ya memang allowance ada, tapi pastinya dengan ada target yang harus dikejar. Ya. Kompensasinya atau komisinya hanya saya dapatkan 1 kali saja pada saat di bulan pertama klien saya join, tapi selanjutnya tidak mendapatkan lagi bonus atau komisi. Namun di agensi kan itu bisa Ada istilahnya renewalnya ya Mbak ya? betul renewalnya Masih atau dapat lagi gulungannya. tahun-tahun berikutnya. Ya, ada yang 3 sampai bahkan 5 tahun kan gitu yang terus kita bisa dapatkan selama Iya. kita klien kita masih join di situ. Itu sih yang 2 dasar itu yang akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke bisnis agency atau channel agency. Ya. Nah, Mbak Rani tadi kita lihat prestasi-prestasi Mbak Rani di bidang telemarketing. Tentunya sama ketika Mbak Rani di telemarketing berprestasi dan ternyata ketika join di asuransi pun Mbak Rani juga bisa berprestasi sama seperti di telemarketing tadi. Nah Mbak, ini kurun waktunya singkat sekali di Manulife. Mbak Rani join di awal 2019 betul ya tadi ya Mbak Rani Betul. cerita di awal. Kemudian ini adalah saya ambilnya hanya beberapa foto nih Bapak Ibu. Kalau saya tampilin semua banyak nanti foto prestasinya Mbak Rani. Kira-kira Mbak, apa sih Mbak yang membuat Mbak Rani bisa berhasil dan mencapai prestasi-prestasi ini di Manulife Indonesia? Oke, saya join atau masuk di Manulife yaitu tahun 2019 awal. Jadi ini adalah tahun kedua saya di Manulife. Yang pastinya yang tadi seperti di awal pada saat kita di bisnis yang baru ada komitmen yang harus kita jalanin, ada kerja keras lagi yang harus kita jalanin, ada investasi lagi yang harus kita lakukan lagi, baik tadi investasi waktu, tenaga, bahkan mungkin investasi biaya atau uang yang harus kita keluarkan juga, karena kita akan membangun kembali tim di tempat yang baru gitu. Nah, akhirnya saya dengan tim saya memutuskan untuk join di Manulife dengan tadi ada program sebelumnya PADP, tapi sekarang dengan program Next ya. Itu yang menarik untuk kita akhirnya berjoin di Manulife gitu. Dan kita juga melihat peluang-peluang yang pastinya ada plus minusnya, ada benefit-benefit yang lain. Ya, begitu. Konsistensi, kerja keras, dan juga fokus dengan ritme yang sama, walaupun mungkin tadi tipe bisnisnya berbeda gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak, saya juga tadi mau highlight lagi, Mbak Rani tadi sempat menyebutkan PADP. Nah, Bapak Ibu, Mbak Rani ini adalah salah satu sosok leader
yang sangat aktif dalam merekrut. Nah, sesuai dengan tema flyer kita, Pioneer Spirit in Pandemic Situation. Saya melihat spirit yang Mbak Rani sekali untuk bisa menjadi pionir, untuk bisa melakukan perekrutan secara aktif melalui program Next yang saat ini ya Mbak, ada Next Pioneer One dan ada program MDRT package-nya. Untuk Mbak Rani sendiri, apa yang membuat Mbak Rani atau kenapa Mbak Rani aktif melakukan perekrutan, terutama menggunakan program Next Pioneer One ini, Mbak? Oke, di Manulife ini kebetulan kan ada dua sistem untuk kita merekrut calon kandidat agent kita. Ada yang BAU atau yang reguler, ada juga yang yang program Next ini. Next ini juga ada dua program, ada Next yang reguler, ada Next juga yang Pioneer One itu atau yang MDRT paket ya. Nah, saya sih lebih tertarik memang dengan program Next, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk merekrut yang BAU atau reguler jika memang saat itu memang kondisinya memang tidak bisa berkomitmen 100% di Manulife. Tapi saya memang memfokuskan untuk yang program Next gitu. Kenapa? Karena kalau sudah mengikuti program Next, yang pertama tuh ada beberapa keuntungan bukan hanya buat leader saja, tapi buat si agent pun mereka akan terprogram karena ada kelas-kelas yang memang harus diikutin, ada komitmen pada saat contohnya seperti absensi gitu kan yang harus dijalankan atau harus diikutin. Aktivitinya tertata jadinya Mbak, konsisten. Aktivitinya ada, jelas, teratur, terarah. Jadi buat keuntungan buat si agent pun, baik agent yang berpengalaman ataupun yang belum pengalaman pun, di situ benefit yang mereka dapatkan gitu. Nah, buat leader juga sama benefitnya, kita juga tidak harus dalam arti usaha atau effort untuk menyuruh mereka bekerja atau menyuruh mereka untuk training dan lain-lain, karena itu sudah datang dari keinginan atau sudah datang menjadi kewajiban bagi si agent tersebut gitu kan. Dan pastinya angka pun akan mengikuti karena apa? Karena mereka punya target sendiri, komitmen sendiri. Betul, karena jika target tidak terpenuhi, ya benefit atau hak yang akan mereka dapatkan pun tidak akan dapat gitu kan. Nah, itu sih yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk yang Next yang Pioneer One atau yang MDRT paket itu di sini teman-teman bisa memanfaatkan untuk merekrut teman-teman kita di luar sana yang berkualitas. Nah, artinya dalam arti mereka punya kualitas sendiri. Ya contoh kalau MDRT itu kan sudah menjadi kalau di kelasnya agensi itu adalah sudah yang level tertingginya ya. Ya walaupun ada COT, TOT dan lain-lain, tapi setidaknya sudah memiliki gelar MDRT itu artinya mereka sudah orang-orang hebat gitu kan di luar sana atau di bisnis asuransi tersebut. Untuk kita mengajak join di bisnis kita pastinya harus ada benefit yang mereka harus dapatkan gitu kan. Nah, dengan adanya program ini kebetulan baru diluncurkan di awal tahun ya, Mer ya, di awal tahun 2020. Saat saya melihat ada peluang itu, saya juga punya atau memiliki teman-teman di luar sana yang kebetulan juga sudah mendapatkan predikat tadi MDRT. Saya coba dekati, saya coba tawarkan, saya coba kasih opportunity-nya, dan memang ya sekali lagi tidak mudah. Itu pun butuh beberapa kali proses. Dan akhir di situ kebetulan kalau untuk Pioneer One ini adalah artinya kita itu bisa menggantikan income mereka sebelumnya, bisa kita gantikan di sini gitu kan. Ya, kalau masalah jumlahnya dan lain sebagainya itu kan nanti tergantung dari income si kandidat tersebut di company sebelumnya gitu. Itu sih yang akhirnya membuat saya percaya diri lagi untuk merekrut dengan sistem Pioneer One ini gitu. Jadi ada dari sisi leader dan juga dari sisi agent yang masuk di sini pun melalui program Next Pioneer One ini tadi yang Mbak Reni cerita ya, aktivitinya tertata melalui kelas-kelas tadi supaya mereka juga bisa aktif, mereka juga bisa berkontribusi dan bisa sukses juga tentunya dari mereka ya Mbak Rani. Betul. Jadi semuanya sudah ada, aktivitasnya sudah ada jadwalnya, aturannya juga sudah ada gitu. Iya. Nah,
Mbak Rani, kalau kita bicara, saya agak putar haluan, kita lihat kondisi saat ini. Nah, saat ini kita stay at home masih berlanjut. Bahkan kita di akhir minggu ini agak dikejutkan, mulai minggu depan kita PSBB total lagi ya Mbak ya. Nah, Ya, ini adalah serangkaian, ini hanya beberapa sebenarnya, beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kondisi corona yang masih jadi hal yang mungkin dibilang mengerikan saat ini karena banyak activity, banyak bisnis yang slow, kemudian juga ini ada pengusaha potong gaji karyawan, kemudian bisnis-bisnis di industri juga mulai slow. Dan Mbak Rani nih, sebagai sosok di bidang asuransi atau praktisi asuransi, melihat fenomena ini, melihat bisnis asuransi di tengah pandemi COVID ini, bagaimana peluang bisnis asuransi sendiri nih Mbak, untuk bisnis asuransinya sendiri? oke. Dengan kondisi pandemi saat ini, ya semua bisnis memang punya peluang ya. Maksudnya sekarang kan ada juga yang katanya lagi naik daun lah, yang usaha masker misalnya kan, dengan apa namanya, produk alat kesehatan dan lain sebagainya gitu. Semuanya memiliki peluang. Namun untuk peluang yang sangat besar ya saat ini yaitu di asuransi gitu. Karena saat ini orang itu lagi butuh asuransi, bahkan mencari asuransi kesehatan gitu, karena asuransi tersebut pastinya bisa mengcover biaya-biaya yang timbul yang diakibatkan karena mungkin COVID-19 ataupun karena penyakit-penyakit lainnya gitu. Nah, akhirnya di situ terlihatlah bahwa peluang yang sangat lumayan atau yang sangat besar itu yaitu di bisnis asuransi. Sebagai contoh, di tim member saya yang sebelum pandemi ya ada yang biasa-biasa aja, maksudnya berjualannya biasa aja gitu. Namun pada saat setelah pandemi jadi lebih aktif, bahkan jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya karena peluangnya tadi gitu, yang tadinya mungkin klien-kliennya yang masih berpikir, masih thinking, masih belum ikut, ternyata pada saat pandemi ini langsung menghubungi, langsung mau ikut dengan produk atau program asuransi yang ada di Manulife. Ya mungkin di company lain pun yang punya bisnis asuransi hampir sama, karena saat ini semua rata-rata orang mencari produk program asuransi tadi, khususnya kesehatan, walaupun ada program yang lain juga. Gitu sih. Jadi di bisnis asuransi ini ya sangat-sangat peluangnya yang saat ini cukup besar, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ada di ruangan ini, inilah peluang yang saat ini yang sangat terbuka lebar gitu. Bahkan tadi poinnya adalah yang sebelumnya case-nya biasa saja, ketika muncul pandemi ini justru malah jadi lebih aktif, jadi lebih tinggi produksinya. Karena tadi ya Mbak Rani, pola pikir masyarakat yang sudah mulai berubah menjadi kebutuhan. Asuransi ini jadi sebuah kebutuhan gitu ya Mbak. Betul, menjadi kebutuhan, dan buat teman-teman juga tidak usah khawatir dengan kondisi seperti ini. Manulife pun sangat memikirkan kesehatan untuk karyawannya sendiri gitu atau mitranya sendiri gitu. Karena apa? Karena kita juga punya sistem yang bila teman-teman kita tidak bisa bertemu dengan calon kliennya, kita juga punya form yang memang bisa diisi tanpa harus bertatap muka gitu. Dan jadi hanya lewat video call atau hanya lewat telepon, WhatsApp, itu juga sudah bisa membuktikan, atau sistem saat ini yang sangat-sangat membantu dengan kondisi saat ini. Jadi kita tidak perlu beraktivitas di luar lebih banyak gitu, cukup di dalam rumah. Oke, Seperti Mbak Rani, itu. kalau tadi kita bicara mengenai peluang asuransi nih, Mbak Rani sudah melihat peluang asuransi masih sangat besar. Kalau saya kerucutkan lagi peluang asuransinya di Manulife, karena saya tahu Mbak Rani pasti ditawarkan di awal tidak hanya Manulife, opportunity-nya pasti datang juga dari beberapa perusahaan asuransi lainnya tentunya. Mbak Rani, kenapa Mbak Rani menjatuhkan hati ke Manulife? Apa yang menjadi penyebabnya? Jadi biar Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa melihat peluang bisnis dari Manulife yang Mbak Rani juga rasakan saat ini. Oke, kenapa akhirnya memilih Manulife gitu? Karena saya punya 4 alasan gitu kan. Yang pertama di sini saya melihat dari segi kompensasinya atau bonusnya. Jadi bukan sama, mungkin di company lain pun ada kompensasi atau ada komisi atau ada bonus gitu. Namun di Manulife itu jauh lebih banyak ada biaya-biaya atau ada pengalian-pengalian yang lainnya gitu,
bukan mungkin, saya belum mendapatkan di company yang lain gitu kan. Jadi ada beberapa pengalian dari yang lainnya. Jadi yang tadinya saya atau tim saya berpikir dengan berjualan sekian hanya dapat ini aja gitu. Tapi ternyata ada plus-plusnya lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi produknya, karena produk di Manulife itu sangat beragam, dari mulai tradisional sampai unit link juga ada gitu kan di sini di Manulife ini. Produknya cukup banyak, kita bisa menjual program apapun atau produk apapun, itu tadi dari mulai tradisional sampai unit link kita semua ada. Itu yang kedua. Betul ya. Yang ketiga di Manulife ini juga ada dana pensiunnya yang ini tidak akan didapatkan di company yang lain gitu kan, kecuali kalau di company lain kita sebagai employee ya pasti ada dana pensiun gitu kan, tapi kalau di sini untuk seorang agent pun ada dana pensiunnya. Jadi once kita meninggalkan bisnis ini tetap gitu ada tabungan yang bisa kita nantinya kita bisa ambil gitu kan, atau pensiun lah gitu kan istilahnya. Nah, yang terakhir pastinya karena di Manulife ini ada program PADP atau program Next ini. Nah, program Next ini buat teman-teman itu tadi yang bisa teman-teman mengajak rekan-rekan atau temannya di luar sana yang berkualitas atau yang sebelumnya juga punya pekerjaan di tempat yang lain. Jadi pada saat ikut atau bergabung dengan kita pun kita tetap bisa memberikan menggantikan gitu kan allowance atau financing yang sebelumnya juga ada. Dan keuntungannya buat teman-teman juga pada saat nanti mengajak kan kita juga punya bonus namanya agent get agent yang itu cukup besar juga presentasenya, sekitar kurang lebih 25% kan bonus agent get agent itu. Dan program PAD Next ini adalah program yang sangat-sangat menarik dan bisa kita menjadi selling point-nya pada saat kita join di sini. Itu sih yang menjadi 4 alasannya. Jadi tadi ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang hadir di sini bergabung di program Next, masuk sebagai agent Manulife, kemudian mereferensikan temannya lagi untuk bisa gabung ke Manulife, ini tadi yang tadi disebutkan Mbak Rani ya, agent get agent, jadi dapat lagi komisinya 25% tadi ya Mbak. Nah, Mbak Rani, ini terakhir mungkin pertanyaan dari saya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Apa yang ingin Mbak Rani sampaikan atau hal-hal yang ingin Mbak Rani closing-kan di awal untuk Bapak Ibu di sini? Jadi pesan-pesannya seperti apa? Oke, buat teman-teman yang saat ini hadir, khususnya yang calon Manulifer, berterima kasihlah kepada pengundang teman-teman karena teman-teman sekarang sudah diundang di acara IBOS Next ini gitu, karena dari sinilah awal pertamanya untuk teman-teman meraih lah ya atau mengejar mimpi-mimpi teman-teman di sini. Yang kedua, perusahaan asuransi di luar sana juga banyak banget, tapi yang mempunyai banyak bintang dan orang-orang sukses itu hanya ada di Manulife gitu. Jadi jika teman-teman punya impian, ya impian mau setinggi langit pun teman-teman bisa kejar di sini. Manulife lah yang tempat yang cocok untuk mengejar impian tersebut. Karena kalaupun teman-teman belum mencapai impian tadi, misalnya yang setinggi langit itu, setidaknya teman-teman itu jatuh di antara bintang-bintang, pastinya dengan para bintang yang ada di Manulife ini. Dan itu juga sudah saya rasakan. Gitu. Yeah. Walaupun saya belum mencapai impian saya yang setinggi langit, tapi saya sudah berada di antara para bintang-bintang yang ada di Manulife. Gitu. Mbak Rani juga bintang kok Mbak, bintangnya di antara bintang-bintang. Bintang ini ya, kejora. Baik. Jadi tadi ya Mbak Rani, untuk Bapak Ibu yang gabung di sini, ini langkah awal yang tepat karena Manulife adalah perusahaan yang tepat untuk bisa bergabung dan menjadi bintang-bintang yang tadi Mbak Rani sebutkan ya Mbak Rani. Yeah. Baik, Mbak Rani, thank you sekali untuk sesi